Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Agung Ramadan, Fitri Fadila, Rizky Wildan Hakim, dan juga Wafa Salimatun Nisa. Ingin memaparkan sedikit materi tentang Chlorophyta dan Euglenophyta. Baik, yang pertama Chlorophyta. Chlorophyta atau ganggang atau alga berwarna hijau adalah salah satu kelas dari ganggang yang sel-selnya bersifat eukariotik atau memiliki inti dibungkus oleh membran inti. Pigmen klorofil terdapat dalam jumlah terbanyak sehingga ganggang ini berwarna hijau. Pigmen lain yang dimiliki adalah karoten dan xanthofil. Chlorophyta juga merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menggunakan sumber cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Struktur tubuh Chlorophyta. Chlorophyta dapat ditemui dalam bentuk uniseluler dan juga dapat ditemui dalam bentuk multiseluler. Saya Wafa Salimatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Chlorophyta, yaitu memiliki struktur tubuh ada yang bersel satu, juga ada yang berupa koloni, benang, dan lembaran atau tabung. Mempunyai klorofil yang terdapat dalam kloroplas, sel-sel bersifat eukariotik, sebagai vegetasi perintis, habitatnya di darat, tempat yang lembab, di air tawar maupun air laut. Cara hidupnya bebas dan sebagai epifit atau endofit dalam tumbuhan atau hewan lain. Di perairan merupakan fitoplankton dan cara perkembangbiakannya dalam vegetatif dengan membelah diri, membentuk zoospora atau fragmentasi dan generatif dengan konjugasi dan perkawinan sel gamet. Selanjutnya ialah contoh dari Chlorophyta. Contoh dari Chlorophyta ada 4, yaitu yang pertama Chlorococcus, yang kedua Chlorella, yang ketiga Spirogyra, dan yang keempat Chlamydomonas. Baik ya, sekarang saya akan memaparkan tentang reproduksi Chlorophyta. Untuk reproduksinya ini, Chlorophyta memiliki 3 bagian cara bereproduksi. Ya, yang pertama secara reproduksi secara vegetatif, yang kedua reproduksi secara aksesual, dan yang ketiga reproduksi secara seksual. Untuk reproduksi secara vegetatif ini yaitu patahnya talus atau pigmen menjadi 2 atau lebih, dan setiap patahan akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian untuk reproduksi secara aseksual yaitu pembentukan zoospora maupun aplanospora. Jadi zoospora ini sel yang berflagel 2. Kemudian dapat bergerak dan pindah tempat, kemudian tidak berdinding. Untuk reproduksi secara seksual yaitu berlangsungnya dengan konjugasi, yaitu bersatunya individu yang berlainan jenis, dan hasil konjugasi ini berupa suatu zigospora. Habitat Chlorophyta atau ganggang hijau. Nah, ganggang hijau ini merupakan golongan terbesar di antara ganggang yang lainnya, dan sebagian besar hidup di air tawar. Akan tetapi ada beberapa di antaranya yang hidup di air laut. Kemudian ganggang hijau ini juga dapat ditemukan di tanah yang lembab dan kulit batang pohon yang lembab juga. Manfaat alga hijau Chlorophyta. Yang pertama itu Chlorophyta bisa digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium. Kedua, Chlorophyta dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat obat-obatan. Yang ketiga, Chlorophyta juga bisa digunakan sebagai bahan kosmetik untuk pembuatan kosmetik. Yang keempat, Chlorophyta sebagai bahan untuk makanan. Yang terakhir, Chlorophyta juga bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat dan protein baru.
Kesimpulan, ganggang hijau atau Chlorophyta adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna dan pigmentasinya. Ganggang hijau kebanyakan hidup di air tawar, tetapi ada juga yang hidup di darat dan di tempat lembab. Alat gerak Chlorophyta berupa flagela dan bintik mata stigma. Lanjut, pengertian Euglenophyta. Euglenophyta ialah sejenis alga yang bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior atau depan, tumpul dan ujung posterior belakang meruncing. Selanjutnya adalah struktur tubuh Euglenophyta. Bentuk tubuhnya seperti gelandong dan diseliputi oleh pelikel. Makhluk ini memiliki satu atau dua flagela di ujung anterior. Pada anterior terdapat bintik mata atau eye spot berwarna merah yang mengandung karoten. Fungsi bagian ini adalah melindungi daerah peka cahaya di bagian pangkal flagela. Dan beberapa kelompok Euglenophyta tidak memiliki kloroplas dan bersifat heterotrof, sedangkan lainnya mempunyai kloroplas dan bersifat autotrof. Oleh karena itu, genus ini bervariasi dalam metabolisme berdasarkan perbedaan tersebut. Terima kasih. Ciri-ciri Euglenophyta yang pertama itu pada umumnya bersifat autotrof. Karena sekitar 1000 spesies telah diidentifikasi merupakan organisme fotosintetik dengan perkembangan klorofas yang baik yang memiliki warna hijau terang atau hijau cerah gitu, dan terkadang memiliki pirenoid. Kemudian yang kedua yaitu bersifat heterotrof. Bersifat heterotrof ini yang tidak dapat mensintesis makanannya, tetapi dengan memakan makanan organik yang tersedia. Kemudian tubuh eugenoid dibungkus oleh suatu protein yang disebut pelikel. Yang ketiga hidup di air tawar dan air laut. Kemudian ciri selanjutnya yaitu memiliki vakuola kontraktil. Dan yang terakhir bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar. Untuk contoh-contoh Euglenophyta, yaitu yang pertama ada Euglena yang berwarna hijau. Euglena ini yang selalu memiliki flagel dan dapat bergerak. Kemudian untuk hidupnya ini soliter dan tidak pernah membentuk koloni. Untuk ciri yang kedua yaitu astasia, tidak berwarna. Astasia ini juga mirip dengan Euglena, hanya tidak berwarna karena tidak memiliki kloroplas sehingga bersifat heterotrof. Kemudian yang ketiga ada Phacus. Phacus ini juga mirip dengan Euglena tetapi selnya lebih kaku karena memiliki keel atau kloroplas diskoid dan bodi besar berbentuk seperti donat dan terletak di tengah sel. Reproduksi Euglenophyta. Reproduksi Euglenophyta terdiri dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual, yaitu pembelahan membrannya terjadi secara longitudinal dimulai dari ujung anterior, kemudian membentuk kista yang cukup tahan terhadap kondisi buruk sampai beberapa waktu lamanya. Lalu inti hasil fusi kemudian membelah meiosis membentuk 4 nukleus yang mana masing-masing berkembang menjadi sel vegetatif. Sedangkan yang reproduksi seksual itu adanya konjugasi penggabungan sel vegetatif pernah dijumpai pada beberapa euglenoid. Habitat Euglenophyta.
Habitat Euglenophyta biasanya berada di perairan tawar, misalnya seperti kolam, sawah, danau, dan banyak ditemukan juga di parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewannya. Baik, selanjutnya peranan Euglenophyta dalam kehidupan manusia. Terdapat beberapa keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan yang pertama yaitu dalam bidang perikanan. Ganggang merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Dalam ekosistem perairan, yaitu ganggang merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan juga serangga air. Dan dalam dunia sains, euglena sering digunakan sebagai objek karena ganggang ini mudah didapat dan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama menimbulkan endapan tanah pada kolam atau laut, dan yang kedua mencemari sumber air. Kesimpulan, bentuk Euglenophyta adalah lonjong dengan ujung anterior tumpul dan meruncing pada ujung posterior. Habitat Euglenophyta adalah pada air tawar dan air laut. Reproduksi Euglenophyta adalah dengan cara seksual dan aseksual. Peranan Euglenophyta yang positif adalah sebagai penghasil makanan untuk ikan, sedangkan peranan negatifnya dapat mencemari sumber air dan menimbulkan endapan tanah pada air kolam dan air laut. Baik, sekian dari kelompok kami dengan segala kekurangannya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.